Kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita di kitab Thalathatul Usul, 3 pondasi yang penting yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kami mengingatkan diri kami dan saudara sekalian bahwasannya hendaknya kita dalam hal menuntut ilmu ini, dalam keseharian kita hendaknya kita memperbaiki yang namanya niat. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya tentang niat. Al-Imam Ahmad ditanya tentang niat. Hal talabta al-ilma lillah? Apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Nah, Imam Ahmad mengatakan lillahi azizun. Nah, lillah itu maknanya apa? Karena Allah itu adalah perkataan yang aziz, yang besar, yang berat. Itu sekelas Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad termasuk al-mujaddid, termasuk pembela Islam yang dimana di zamannya, di zaman Imam Ahmad itu terjadi fitnah khalqil Quran. Tersebar bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Itu di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan itu merupakan tanggung jawab seorang alim untuk menyelesaikan, untuk membela agamanya, agama Islam. Nah, sekelas Imam Ahmad dia mengatakan apa? Lillahi azizun. Maknanya apa? Niat karena Allah itu suatu hal yang berat, yang besar. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan, walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Namun ilmu itu adalah sesuatu yang Allah buat aku mencintainya, maka dari itu aku mempelajarinya. Nah, berbeda dengan zaman sekarang. Kalau ditanya, apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Mereka menjawab, insyaallah karena Allah. Bangga. Kadang merasa diri kita itu, insyaallah mungkin saya ini niat saya udah benar. Tapi Imam Ahmad, para ulama enggak seperti itu. Maka dari itu pentingnya memperbaiki niat. Kenapa Nabi Muhammad SAW mendawamkan doa, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa didawamkan? Kenapa diulang itu? Nabi Muhammad SAW, karena hati itu berbolak-balik. Nah, disebutkan suatu athar juga, dikatakan apa? Seorang ulama, dia meriwayatkan sebuah hadis. Dan awal dari periwayatannya itu karena Allah. Dia niatkan karena Allah. Namun ada hadis yang panjang, dikatakan di tengah hadisnya bisa berubah niat. Itu sekelas para ulama. Sama seperti kita juga. Contoh, niat mau menyampaikan ilmu. Niat ingin menyampaikan ilmu. Niat karena Allah di awal. Disampaikan. Kemudian hadir satu orang di sana. Misalnya gurunya ataupun temannya. Langsung berubah niatnya. Yang awalnya disebutkan Al-Quran, hadis, athar para ulama. Setelahnya disebutkan juga itu. Tapi niatnya sudah berubah. Niatnya untuk menampakkan kepada si fulan yang baru datang. Ini bisa terjadi Mas kalian. Maka dari itu, perkara niat sangatlah penting. Sangatlah penting untuk seorang itu menjaganya, memperbaharuinya. Insyaallah taala kita lanjutkan pelajaran di kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Nah, kita baca ulang matannya karena kemarin itu sempat terputus. Qala al-musannif rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'buduni yuwahhidun. Kita terjemahkan ya Mas kalian. I'lam, pelajarilah, semoga Allah memberikan kalian taufik, petunjuk, arsyadakallahu li ta'ati. Sesungguhnya al-hanifiyah itu agamanya Nabi Ibrahim. Al-hanifiyah itu ada dua makna.
Ya, ada dua makna, makna yang umum dan makna yang khusus. Kalau makna umum itu bermakna Islam. Hanifiyah itu bermakna Islam. Kalau bermakna khusus itu bermakna al-iqbal. Nah, sebenarnya makna Hanifiyah ini secara bahasa, kalau diambil secara bahasa, al-hanif itu maknanya al-iqbal, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak dijelaskan oleh para ulama, hanif itu apa? Orang yang terhindar dari kesyirikan, ya. Dikatakan oleh para ulama, kalau dari segi bahasa kita katakan maknanya al-iqbal, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kelazimannya, seseorang yang telah menunjukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, secara pasti dia telah meninggalkan sesembahan selain Allah. Maka dikatakan al-iqbal ilallahi jalla wa ala wal mail 'anis syirki. Ya, menuju kepada Allah, mengarahkan ibadah hanya kepada Allah dan ia menjauh dari kesyirikan. Itu makna al-hanif. Dan al-hanifiyah itu maknanya apa? La ilaha illallah. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ini maknanya. Dari dijelaskan. Maka dari itu kata Syekh, Allah memerintahkan seluruh manusia Allah perintahkan. Berarti perintah untuk bertauhid itu ditujukan kepada seluruh manusia dan jin. Seluruhnya. Maka dakwah ini tidak terbatas kepada orang Islam saja. Ya, dakwah ini harus disampaikan kepada orang Nasara, ya, orang Nasrani, orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrik. Disampaikan dakwah ini kepada mereka. Perlu kita ketahui agama ini, ya, yang di luar agama Islam itu ada yang namakan kafir al-kuffar al-asliyah. Kafir asli, memang jelas dia enggak menyembah Allah. Ataupun dia menyembah Allah seperti Nasrani, mengatakan tsalitsu tsalatsah. Ya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, gitu kan? Nah, itu kafir asli namanya. Memang asli mereka itu memang tidak menyembah Allah, enggak melaksanakan rukun Islam juga. Ada yang kedua, musyrik. Nah, ini musyrik ini adalah yang dikatakan apa? Ini yang membuat dari zaman ke zaman masalah di sini. Yang paling banyak. Karena kalau masalah mengakui Allah adalah Tuhan ataupun Rabb, ya semuanya mengakui. Bahkan orang tuh ateis itu, mereka kan bilang enggak ngakui bahwasanya Allah tuh Tuhan. Sama seperti Firaun juga tuh mereka. Sebenarnya di hati terdalam mereka itu yakin ada pencipta, makanya mereka bingung. Kok saya ada, kok alam semesta ini ada, tapi enggak ada Tuhannya. Di hati mereka itu yakin sebenarnya. Nah, kita katakan perselisihan Nabi dan Rasul bersama orang-orang yang menyimpang dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu di permasalahan uluhiyah. Ya, bukan masalah mereka enggak tahu Allah itu Rabb. Nah, sebagian kecil ada yang tidak meyakini Allah, ya meyakini adanya Tuhan. Tapi sebagian besar makhluk itu tahu. Ya, jin dan manusia tahu bahwasanya Allah itu Rabb. Namun permasalahannya di mana? Mereka tidak mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di situ permasalahannya dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Maka dari itu jemaah sekalian penting mempelajari tauhid. Penting mempelajari tauhid. Nanti insyaallah di setelah buku ini ada kita bahas buku Al-Qawaidul Arba' insyaallah taala. Al-Qawaidul Arba' itu tujuan seseorang mempelajarinya keluar dari bukunya, ya, agar seseorang bisa membedakan yang mana agama kaum musyrikin dan mana agama kaum muslimin. Itu ya, kalau Arba' dibahas cuman lewat saja, ya enggak bisa bedakan yang mana orang musyrik, yang mana orang muslim, maka enggak ada manfaat. Dan itu tujuan Syekh membuat buku itu. Itu tujuannya. Ya, kaidah pertama apa dikatakan? Bahwasannya orang-orang musyrik itu meyakini bahwasannya Allah merupakan Rabb. Nah, setelah itu baru mereka menyimpang dari masalah uluhiyah. Nah, di situ jemaah sekalian. Nah, pentingnya mempelajari tauhid agar kita bisa mengetahui yang mana agama kaum musyrikin, agar kita ya, terlepas dari mereka. Bara'ah, melepaskan diri dari mereka. Ini penting jemaah sekalian. Orang yang enggak bara'ah kepada orang-orang musyrik, ya terkadang di zaman ini karena orang enggak tahu yang mana orang musyrik. Akhirnya dijadikan kawan, dijadikan subhanallah, waliyadu billah, dijadikan istri. Ini dijadikan apa lagi? Suami. Ada zaman sekarang. Karena enggak bisa bedakan yang mana orang musyrik, yang mana orang muslim.
Nah, maka dari itu mempelajari tauhid bukan sekedar lewat, tapi keluar dari situ kita bisa membedakan yang mana agama kaum musyrikin, yang mana agama kaum muslimin. Nah, maka sering kita katakan, ya di zaman sekarang syubhat yang besar sekali. Zaman sekarang yang mengatakan kalau bertawasul kepada kuburan, kalau dia menganggap ini bukan Tuhan, dia bertawasul nih, ya Syekh, sembuhkanlah, mintalah kepada Allah agar saya sembuh. Nah, kita tanyakan kepadanya, dia kan nggak yakin Syekh itu Tuhannya. Nah, dia nggak yakin Allah, dia yakin Tuhan. Tapi bertawasul, ya, menjadikan perantara. Nah, kalau orang yang memahami tauhid, apa yang dia sikapi di situ? Nah, inilah ainus syirki. Inilah kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, zaman sekarang itu syubhat tersebar seperti itu. Jadi mereka dikatakan, oh ini kan kami nggak anggap Tuhan. Ya Allah tetap Tuhan kami, sama, persis sama. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Itu perkataan mereka tuh kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kami menyembah mereka, dikatakan dalam Al-Quran ya, kecuali untuk kami mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Kemudian Allah sifati di ayat selanjutnya apa? Mereka itu orang-orang kafir, orang-orang pendusta. Ya, maka dari itu jamaah sekalian penting mempelajari tauhid. Nah. Qala Syekh rahimahullahu taala, nah, berdalil dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na ya'buduni yuwahhidun. Nah, makna ibadah jamaah sekalian, makna ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala apa? Ismun jami'. Nah, ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu, ya, kalau kita maknakan secara umum, ini maknanya. Ada ibadah berarti ada dua makna. Makna umum, dan ini akan lewat seperti ini terus kajian kita. Ada makna umum, ada makna khusus. Cuman di buku ini Syekh lebih menekankan ke makna khusus. Apa itu ibadah? Tauhid. Nah, itulah ibadah. Ibadah itu apa? Tauhid. Annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Itu di kitab Al-Qawaidul Arba'. Kata Syekh apa? Ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali bersama tauhid. Tapi di makna umumnya ibadah itu apa? Setiap hal yang universal yang Allah cintai. Itu ibadah secara umum. Ya, ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Yang Allah cintai dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang lahiriah dan batiniah, yang nampak dan yang tidak nampak. Itu ibadah secara umum. Namun dikatakan di sini apa? Illa liya'budun wa ma'na ya'buduni yuwahhidun. Berarti Syekh menunjukkan ke arah makna khusus. Makna khusus. Makna ibadah apa? Tauhid. Karena tidak akan bermanfaat seluruh ibadah tanpa tauhid. Wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Ya, perintah yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Nah, yaitu apa makna tauhid? Nah, kalau ditanyakan apa arti tauhid? Maknanya apa? Wa huwa ifradullah bil ibadah. Yaitu apa? Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Itu makna tauhid. Nah, ini kembali lagi. Ini makna khusus atau makna umum? Makna khusus. Ya. Ini makna khusus. Berarti kalau makna umumnya apa? Ya. Ifradullah ta'ala bihaqqihi. Kalau khususnya apa? Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah dari segi ibadah. Berarti tauhid apa ini namanya? Tauhid uluhiyah. Uluhiyah. Tapi kalau makna umumnya tauhid itu adalah mengesahkan Allah pada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu makna umumnya. Karena tauhid dibagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Ya, kenapa dibagi 3? Karena di 3 hal ini banyak penyimpangannya.
Banyak orang yang menyelisihinya. Kalau di tauhid rububiyah itu orang-orang ateis, ya. Salafnya siapa? Firaun. Kalau masalah uluhiyah ini yang paling banyak, kaum musyrikin. Orang yang menisbatkan mereka di atas agama Islam dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman. Kalau asma wa sifat, nah ini banyak juga. Nah, banyak dari kelompok Jahmiyah itu banyak dikafirkan oleh para ulama. Dikafirkan maknanya apa? Mereka tidak mentauhidkan Allah dari segi asma wa sifat. Ya, mereka mengatakan itu al-asma al-mujarradah, mereka mengatakan. Itu nama-nama Allah itu cuma nama saja. Tidak ada sifatnya. Kita tanya, kenapa? Karena kalau engkau menisbatkan sifat, nanti engkau menyamakan dengan makhluk. Berarti dia apa? Melakukan kesyirikan. Tapi dipermasalah asma wa sifat, dan itulah di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, perlu tahu sejarah-sejarah seperti ini. Nah, itu di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikatakan apa? Datang sebagai orang yang membawa agama baru, saking asingnya Islam. Saking tersebarnya di zaman itu takwil. Kita kan pernah dengar apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mentakwil, ya kan? Kok bisa? Padahal imam yang mensyarah Sahih Al-Bukhari itu orang yang membahas, ya, syekh-syekh dan ustaz-ustaz yang bahas Sahih Bukhari itu enggak lepas dari buku Fathul Bari. Tapi mentakwil. Kenapa bisa? Karena betul-betul luar biasa di zaman itu. Makanya sampai sekarang jangan aneh gitu. Kenapa ada orang yang mati-matian bela akidah Asy'ariyah? Mati-matian dia bela. Karena kenapa dia bilang itu? Ibnu Hajar mentakwil dan imam-imam lain juga mentakwil, kata mereka. Itulah agama mereka. Datang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka katakan, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia memiliki ilmu yang banyak, yang luas. Tapi ilmunya itu aneh, kata mereka. Ya, banyak di semua bidang dia imamnya. Tapi mereka enggak akan bisa terima karena banyak imam-imam besar itu yang mentakwil. Nah, ini permasalahan tauhid asma wa sifat. Tapi kalau ini secara umum ya, tapi kalau secara khusus dan yang akan kita bahas, yang akan sering kita bahas di awal sekarang ini, itu tentang tauhid uluhiyah. Nah, karena tauhid rububiyah sedikit dari makhluk yang yang menolaknya. Karena mereka yakin Allah juga Rabb, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Tapi kalau disuruh menyembah kepada Allah saja, maaf, kata mereka. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang di zaman sekarang dia enggak tahu yang dia buat itu syirik. Zaman sekarang. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting jemaah sekalian mempelajari tauhid. Qala wa a'zamu ma nahaa anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan yang paling Allah larang dari bentuk pelarangan adalah kesyirikan. Ya, dosa-dosa kan banyak. Tapi yang paling dilarang adalah kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan dosa selain kesyirikan, Allah mungkin bisa ampuni dia. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Nah, bisa diampuni, tapi kesyirikan tidak akan diampuni seorang meninggal dalam keadaan musyrik. Asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Apa makna syirik? Nah, ini sebenarnya dalam kajian itu ada hal-hal yang penting yang perlu diingat, seperti pengertian, kemudian pembagian. Kalau ada pembagian, ya. Kemudian dalil, kalau yang mau nulis dalil. Gampangnya kalau nulis dalil itu, misalnya kita ingat dalilnya, tulis saja terjemahannya ataupun awalnya. Kalau bisa pernah nulis bahasa Arab, tulis awalnya saja. Kalau nggak bisa habis, nanti di rumah lengkapi. Nah, biasanya begitu, ya. Qala wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ini dalil saya mendatangkan bahwasannya yang paling Allah larang adalah kesyirikan. Yang paling Allah perintahkan dalam ibadah adalah tauhid.
Nah, ini sebenarnya ayat yang dinamakan oleh ulama al-huquq al-asyarah. Ada beberapa perintah-perintah setelahnya, ya, tapi dimulai dengan tauhid. Nah, disinilah dalil yang menunjukkan bahwasannya yang paling Allah perintahkan adalah tauhid. Dan bisa kita katakan juga kebanyakan ayat dalam Al-Qur'an membahas tauhid dan melarang dari kesyirikan, menunjukkan bahwasannya perintah yang paling Allah perintahkan adalah tauhid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan Mu'adz bin Jabal rahimahullah radhiyallahu anhu menuju ke negeri Yaman. Nah, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi orang dari ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Jadikanlah dakwah yang pertama engkau sampaikan agar mereka bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian wa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaikum khamsa salawatin fi yaumin wa lailah. Kalau mereka taat terhadap hal tersebut, terhadap tauhid, dan mereka meninggalkan kesyirikan, ajarkan mereka salat 5 waktu. Maka kita katakan tauhid adalah perintah yang paling agung. Maka maknanya apa? Ya, dosa yang paling banyak itu syirikan. Buktinya apa? Dari zaman Nabi Nuh. Itu awal kesyirikan sampai hari kiamat nanti. Enggak habis-habisnya orang berbuat syirik. Enggak habis-habisnya orang berbuat syirik. Dan orang yang berbuat syirik maka tempatnya di neraka, kekal di neraka. Maka ini suatu hal yang maklum, yang kita ketahui. Maka dari itu kalau ditanyakan, ya, ini dakwah kita katakan. Ayo berdakwah gitu. Sebenarnya dakwah ini maknanya apa? Sebenarnya kalau dikatakan dakwah sudah pasti bermakna dakwah tauhid. Sudah pasti. Karena itulah dakwah Nabi dan Rasul dari zaman ke zaman. Adapun yang lainnya itu pelengkap saja. Ya, yang lainnya pelengkap. Nah, maka dari itu dakwah yang paling utama adalah dakwah tauhid dan tidak bisa, enggak boleh berhenti. Enggak boleh berhenti karena akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita pelajari. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kalian itu ra'in, orang yang menjaga, orang yang mengawasi. Kalian akan ditanya. Tanggung jawab besar. Orang yang mempelajari tauhid tanggung jawab besar. Tanggung jawabnya apa? Dia harus mendakwahkan ilmunya. Nah, ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, berdakwah itu semampu kita, minimal dengan pada keluarga. Nah, selesai. Kita lanjutkan matanya. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala, fa idza qila laka mal usulul thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Syekh memulai masuk di inti bukunya. Inti kitabnya. Sebelumnya ini kita bahas 2 pembukaan, kemudian membahas tentang apa? Tentang Hanifiyah, agamanya Nabi dan Rasul, kemudian membahas tentang bahwasannya perintah yang paling besar, yang paling utama yang diperintahkan Allah adalah bertauhid, dan larangan yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Itu sebagai pembukaan di awal. Sebagai pembukaan. Agar kita memahami 3 pondasi yang akan kita bahas. Nah, ini baru masuk ke bukunya. Qala. Kalau kita ditanya, kata Syekh, kalau kalian ditanya, apa 3 buah usul yang wajib seorang manusia itu mengetahuinya? Berarti kalau wajib itu yang tidak mengetahuinya dia berdosa. Ya, berdosa. Nah, 3 usul. Nah, inilah manfaatnya ulama. Kita belajar dengan guru itu karena ya beda kalau orang belajar sama buku, sama guru. Ada dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bisa saja dia keluar dengan faidah tapi lelah, capek. Beda kalau dengan guru. Ya, kalau yang belajar dengan para ulama itu meringkas ilmu. Mereka meringkas ilmu agar mudah untuk dipahami, ya, agar mudah untuk dipahami. Karena tujuan dari belajar itu sebenarnya kalau di majelis-majelis ilmu itu bukan yang lebar-lebar.
Enggak. Ya, yang ringkas-ringkas. Seperti itu tujuannya, agar orang tidak bosan. Kemudian kalau mau yang lebar-lebar, banyak buku bisa dibaca. Nah, makanya para ulama itu meringkas ilmu. Nah, 3 hal ini dikatakan kenapa wajib. Nah, kalau sebelum ada buku ini, kadang orang nggak paham. Ya, tapi ini ada madmunnya, maknanya ada dari zaman Nabi dan Rasul. 3 hal ini wajib untuk kita pelajari. Kalau ditanyakan apa 3 hal yang wajib diketahui oleh setiap manusia, setiap insan, setiap manusia, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Kalau ini kita bacakan secara Syekh Utsaimin sedikit, ya. Yumkinul qiyamu bil ibadah illa bi ma'rifati thalathati umur. Nah, tujuan diciptakan manusia apa? Untuk beribadah. Untuk beribadah. Untuk mentauhidkan Allah. Dan tidak mungkin tercapai hal tersebut kecuali mengetahui 3 perkara tadi. Ya. Nah, maksudu al-khalqi apa? Atau kita katakan tujuan dari diciptakan manusia adalah untuk bertauhid, dan tauhid ataupun ibadah tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan mengetahui 3 perkara tersebut. Nah, yang pertama, ma'rifatul ma'budil ladzi tuj'alu lahul ibadah wa huwa Allahu azza wa jalla. Yang pertama, ini sebagai penjelasan saja. Karena kalau yang tadi kan sudah jelas benar. Mengenal Allah. Tapi kalau dijelaskan lagi apa? Ma'rifatul ma'budil ladzi tuj'alu lahul ibadah. Mengenal sesembahan yang sesembahan tersebut kita sembahkan baginya ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kan berputarnya di masalah ibadah. Berarti kalau kita mau beribadah, harus kita mengenal siapa yang kita harus ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatul muballigh 'anil ma'budi wa huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak tercapai ibadah tersebut, kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah tercapai ibadah tersebut, ya, kecuali setelah kita mengenal siapa yang mengemban risalah, siapa yang menyampaikan bagaimana cara beribadah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu kaifiyatil ibadati wa hiya ad-din. Dan yang ketiga, mengenal agama Islam, yang dengan kita mengenal agama Islam, kita tahu bagaimana tata cara beribadah. Berarti kita hendaknya mengenal kepada siapa kita beribadah dan kemana kita bertanya tentang ibadah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dijelaskan oleh para ulama, dan bagaimana kita memahami tata cara ibadah dengan mengenal agama Islam. Nah, ini pelajaran dasar, ini pelajaran yang sangat dasar dan cocok sekali diajarkan di masjid-masjid, cocok sekali, ya. Kalau misalnya di masjid mungkin agak susah menyebutkan nama syekh, enggak apa-apa, katakan aja Syekh Muhammad At-Tamimi. Enggak masalah insyaallah. Ya, insyaallah enggak masalah. Dan jangan dihilangkan juga. Nah, ini bukan adab dalam menuntut ilmu. Nah, mungkin kalau terlalu parah tempatnya, mungkin kita katakan ini 3 pertanyaan malaikat. Langsung jelaskan, enggak usah sebut-sebutkan lagi nama syekh, enggak masalah. Tapi kalau memungkinkan sebutkan nama syekh, kenapa? Ya, itu bentuk cintaan kita kepada para ulama. Nah, itu keberkahan ilmu jemaah sekalian. Itu keberkahan ilmu. Karena zaman sekarang, yang anehnya zaman sekarang, di setiap masjid disamakan, enggak usah sebut nama syekh. Ya gimana? Enggak ada hormatnya kita kepada para ulama. Nah, ini pelajaran yang sangat penting ya Mas. Keberkahan itu bersama para ulama. Al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama para ulama. Nah, kemudian selesai, kita masuk ke usul yang pertama. Ma'rifatullah. Masuk kepada usul yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al 'alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Kalau engkau ditanyakan siapa Tuhanmu, katakan Rabbi Allah, Tuhanku, Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengurusiku, ya, yang memberikanku rezeki, yang menciptakan aku, yang mematikanku. Itu Rabb, makna dari rububiyah. Ya, makna dari rububiyah. Wa rabba jami'al 'alamin bi ni'matihi. Dan yang menguasai, yang mengurusi seluruh makhluk
dengan nikmatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'budi. Nah, di sini penting. Dan Allah merupakan sesembahanku. Nah, kalau kata Rabb, kalau dari segi bahasa itu bukan maknanya ma'bud sebenarnya. Ar-Rabb ya itu berhubungan dengan apa yang Allah lakukan dari mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki dan seterusnya dari masalah-masalah rububiyah. Tapi rububiyah itu melazimkan tauhid uluhiyah. Itu masalah kelaziman. Maka kalau dikatakan Rabb itu sudah pasti melazimkan seorang tersebut harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini itu kesembahannya. Nah, nanti disebutkan ayatnya, dalilnya, sebutkan dalilnya. Nah, wa dalil qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dalilnya alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini bisa kita ambil faidah dari kalimat alhamdulillah itu bermakna tauhid uluhiyah. Karena pujian-pujian itu ibadah, hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Nah, lillahi Allah, siapa itu Allah? Rabbnya alam semesta. Begitu. Ya. Nah. Tapi sebenarnya alamin ini, alam ini di bawah sini ya. Wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Baik. Ini faedah. Apa makna alam? Alamin yang sering kita sebutkan di surah Al-Fatihah. Apa itu alamin? Alamun. Apa itu alamun? Itu jamak dari alam. Ya. Kalau diartikan alam semesta, terkadang kurang artinya. Kalau dari segi bahasa kita katakan ada yang namanya alam nas, alam manusia. Ada yang dikatakan juga alam jin. Ada yang dikatakan juga alam dan seterusnya. Nah, itu namanya apa? Suatu hal yang mereka itu berserikat di suatu bentuk. Nah, kalau jannah, surga, neraka itu kan bukan alam, enggak disebutkan alam. Tapi apakah Allah itu bukannya Rabbnya surga? Ya Allah Rabbnya surga. Rabbul Arsyil Azim. Allah itu Tuhannya, Rabbnya Al-Arsy. Apakah Arsy itu merupakan alam? Bukan. Tapi Arsy merupakan makhluk Allah yang paling besar. Maka di sini sebenarnya wa kullu man siwallahi alam. Setiap selain Allah adalah alam. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Nah, ini sebenarnya ini kalau dibahas panjang sebenarnya. Perkataan mantiqiyah, masalah kalam, dan ini sering diucapkan saja. Tapi sebenarnya makna alamin itu adalah alam-alam. Ya. Kalau makhluk, ya kalau kita kan makhluk, banyak makhluk. Nah, dikatakan surga makhluk, neraka makhluk, tapi tidak dikatakan alam. Nah, semoga ini bisa dipahami. Ini faidah saja. Bahwasanya alam itu tidak termasuk surga, ya, tidak termasuk surga, tidak termasuk neraka, tidak termasuk arsy. Nah, tapi surga, neraka makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah dikatakan Rabbul Arsyil Azim, Rabbnya arsy. Tapi di sini sebutkan Rabbil Alamin. Ya, alamin apa? Banyak, alam manusia, alam jin, alam hewan dan seterusnya. Nah, banyak. Qala wad dalilu. Baik. Fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wa man fihinna wal arduna sab'u wa man fihin wa ma bainahuma. Nah, kalau ditanyakan bagaimana engkau mengenal Allah? Kan ini pembahasan kita. Mengenal Allah dengan dalil. Ya kan? Baik. Kita katakan wa bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita mengenal Allah itu dengan ayat-ayatnya dan makhluknya. Nah, ayat di sini jamaah sekalian adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Disebutkan ayat-ayat kauni, alam semesta. Dalilnya apa? La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Nah, Allah menegaskan sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu
lebih besar daripada penciptaan manusia. Ini ayat Al-Qur'an. Ini ayat Al-Qur'an. Ini kalau kita katakan dalilnya apa? Ini dalilnya. Ya, di surah Ghafir. Nah, Allah menegaskan bahwasannya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Menunjukkan manusia ini kecil, ya. Menunjukkan bahwasannya ini langit dan bumi ini ada penciptanya, Dari mana kita tahu itu? Dari dalil syar'i Al-Qur'an dan dipraktekkan di luar dalil kauni. Kita lihat tafakkur, ya, memperhatikan alam ini. Ya kan enggak mungkin ada alam semesta ini tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang mengurusnya. Sedetail ini, seindah ini. Ya, tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya, tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Wa dalilu, wa qauluhu ta'ala, dalil selanjutnya, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalil selanjutnya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang. Tadi Syekh mengatakan mengenal Allah dengan ayat-ayat Allah, dengan makhluk-makhluk Allah. Baik, kita katakan malam dan siang merupakan makhluk Allah, bukan? Makhluk Allah. Tapi kenapa dibedakan? Ini menegaskan saja, menunjukkan bahwasannya ada dari makhluk Allah itu berupa tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita lihat langsung. Yaitu pergantian siang dan malam. Itu tanda-tanda bahwasannya ada yang mengatur. Tapi siang dan malam merupakan makhluk Allah. Itu dibedakan, bukan membedakan jenis. Tidak. Itu membedakan bahwasannya penyebutan hal yang khusus, menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Yang khusus tadi apa? Tentang ayat-ayat Allah dari malam dan siang. Kemudian yang umumnya makhluk Allah. Cuman dibedakan di sini. Jadi dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan sujud kepada bulan. Dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Siapa itu? Itulah ayat-ayat Allah tadi itu. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau engkau mengaku menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ardi fi 6 ayamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ayat seperti ini jemaah sekalian, ini dalil kalau ditanyakan. Bagaimana kita mengenal Allah? Oh, ini dalilnya. Dalilnya apa? Allah menjelaskan bahwasannya dari bentuk-bentuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah siang dan malam, bergantinya siang dan malam, ya. Kemudian matahari dan bulan yang teratur berganti. Kalau ditanya, ini dalilnya. Setelah itu apa? Tafakkur, lihat keadaan. Oh, sebenarnya kita sudah paham, ya. Kita sudah paham. Namun disinilah pentingnya tafakkur, ya, untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi di 6 hari. Kemudian Allah istiwa di arsy. Ini kalau dibahas panjang lagi nanti. Ya, bukan di majalnya, bukan di bagian yang kita bahas tentang istiwa. Istiwa itu artinya irtafa'a. Ya, meninggi, bahwasanya Allah itu meninggi di atas seluruh makhluknya. Dan ini pujian dan ini pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengatakan, "Oh, itu bukan istawa, namanya istaula," kata mereka. Maknanya menguasai. Berarti dia udah enggak paham maknanya ini apa. Kemudian mereka mengatakan istawa ini adalah Allah membutuhkan tempat, ya. Jadi sebelumnya kenapa Allah katakan sebelumnya Allah di mana? Mereka katakan pakai akalnya gitu mereka. Pakai akalnya, itu dibahas di buku-buku akidah dan kami berhusnuzon saudara sekalian pernah membahasnya, pernah mempelajarinya juga. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy, yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha. Malam dan siang itu berganti secara cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih.
dan matahari, bulan dan bintang itu tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala lahul khalqu wal amr. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang memiliki al-amr, perkara seluruhnya, perintah. Nah, tabarakallahu rabbul alamin. Nah, Maha suci Allah, Maha agung Allah, Rabb semesta alam. God, Rabb semesta alam. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pembahasannya. Dan ini hari ini pembahasannya insyaallah bisa dipahami. Kita mengenal bahwasannya kita mengenal Allah dengan dalil-dalil syar'i dan dalil-dalil kauni. Dalil syar'i yaitu Al-Qur'an. Kita lihat Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, kemudian bertafakkur melihat kebesaran Allah secara langsung. Hadza wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.